Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube MTS Negeri 3 Labuhan Batu Utara. Nah, kali ini MTS N3 Labuhan Batu Utara bakal buat podcast. Jadi untuk podcast kali ini bakal ditemenin sama kami berdua. Saya Manawa Salwa dari Guru Bahasa Indonesia dan Isni Nadia Siregar, guru IPA. Oke, nah jadi guys, kali ini guys aja ya, soalnya biar lebih nampak santai karena MTS N3 Labura itu bukan cuma berprestasi tapi juga kece-kece. Oke, nah jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang dunia pornografi. Jreng. Nanti kita kasih back sound. Nah, kenapa? Karena kayaknya sekarang ini berkembang banget pornografi bahkan di kalangan pelajar, ya nggak sih? Iya. Nah, berkembang itu bahkan kayak, mana pernah baca nih kan, 97% pelajar itu udah mengakses yang namanya pornografi. Nah, bahkan tuh kalangan itu kayak dari 12 sampai 20 tahun, bener-bener kayak usia pelajar, dari 12 tuh udah usia pelajar kan, gitu. Iya. Itu kalau gimana? dipikir-pikir kok bisa gitu ya? Kenapa bisa? Sebenarnya kita udah tahu sih jawabannya itu ya karena gadget. Ya Salah kan? gunain gadget, bukan gadgetnya kan? Ya, nggak salah gadgetnya, salah Iya. gadgetnya, tapi salah menyalahgunakan gadget. Jadi gadget ini sebenarnya banyak sisi positifnya, tapi kalau salah disalahgunakan Banyak sisi negatifnya Iya, juga gitu gitu. deh. Sebenarnya kayak apapun semua itu pasti ada negatif dan positif. Iya. Kalau kita salah menggunakannya jatuhnya negatif, tapi kalau kita dengan tepat menggunakannya bisa positif. Nah, cuman karena anak remaja Iya. kayak belum bisa bedain mana benar mana salah, akhirnya kayak mereka gunain gadget, itulah nonton video, larinya ke video pornografi. Jadi sebenarnya tuh tugas guru dan orang tua tuh sekarang tuh berat banget ya. Jadi kita flashback lah ya kan, Iya. wisata masa lalu lah dulu. Wisata Jadi masa lalu. wisata masa lalu. Jadi ingat nggak kalau kita dulu waktu kecil itu kan ya informasi yang kita dapat tuh kan cuma dari TV kan, nonton TV. Kita nonton TV itu aja, kalau lihat acara yang kayak pacar-pacaran, terus ada kayak pelukan, kayak langsung tutup mata kayak malu gitu. Apalagi kalau nonton itu sama orang tua, aduh apa sih ini gitu kan. Kayak malu, kayak Iya. ada apa? Aduh, kenapa harus ada gitu? Kenapa ada, iya bener kayak gitu kan. Atau kalau orang tuh pasti langsung tutup matanya gitu. Jadi bener-bener kita nggak boleh ngeliat gitu kan. Tapi sekarang, jadi sekarang tuh kan rata-rata ya usia remaja, apalagi yang semenjak daring ya, semenjak kita belajar daring. Jadi kan usia remaja itu sekitar usia 12 sampai 20 tahun tuh memang rata-rata udah punya yang namanya gadget. Bener. Ya kan? Bahkan di bawah itu kan yang masih SD juga udah banyak kok yang punya gadget. Bahkan anak TK juga udah bisa punya Iya, gadget. udah paham, udah lebih pinter mereka daripada Iya, kita benar. gitu menggunakan gadget itu kan. Jadi ya itu dia karena fenomena itu jadinya para remaja itu kalau mengakses internet mulai dari Google, YouTube, Instagram, TikTok itu tuh udah tanpa batas, bebas, bablas. Dan nanti alasannya kalau ditanya, enggak, ini untuk belajar. Iya. Untuk belajar. Padahal tuh kayak sebenarnya mungkin bisa ya kita kalau gunain Instagram ataupun TikTok atau YouTube untuk belajar. Nah, tapi mereka sebenarnya bohong. Mereka bilangnya untuk belajar, padahal sebenarnya mereka tonton enggak untuk belajar. Mungkin kalau untuk yang hal-hal positif kayak mungkin dia nyari tentang masak kue gitu kan, enggak. Ya udah, palingan cuma sekedar dia bohong doang nih. Tapi Dosa, tetap tapi bohong yang arahnya positif gitu saya ya mesti kan. positif. Ini enggak, malah ternyata nontonin hal-hal yang enggak benar. Ini apalagi kan kayak anak-anak sekarang ya, karena udah dibebasin dia dengan handphonenya kalau waktu malam dia di kamarnya hanya berdua sama handphonenya, ya udahlah. Dia dengan bebas lah melihat, mengakses gitu. Nah, tapi ada nggak sih kayak faktor kenapa ya remaja tuh bisa suka gitu? Kenapa? Apa memang ada gitu? Kenapa remaja apa itu mempengaruhi kayak masa puber mereka sehingga mereka tertarik sama dunia pornografi? Bisa nggak mempengaruhi masa puber? Iya, masa puber itu ya pengaruh karena kan di situ masa-masa di mana kita ya mulai tertarik sama lawan jenis, ya kan, mulai tertarik, jadi mulai muncullah gairah itu. Maaf kata kayak laki-laki kan tandanya kan kayak ada mulai mimpi basah mimpi gitu basah. ya kan. Ada kayak udah dewasanya. Iya, gitulah. Mulai tumbuh organ-organ
kayak gitulah. Yang memang menunjukkan pubertas dia. Mulai gitu. menunjukkan dia memang sudah tambah dewasa gitu. Jadi karena masa-masa SMP itu udah memang masa-masa puber, di situ juga mungkin banyak anak laki-laki yang udah sunat gitu kan, memang anak perempuan udah mulai datang bulan. Iya. Nah, jadi memang itu masa-masa puber itulah masa-masa mereka tertarik dengan apapun, apalagi yang berhubungan dengan lawan jenis gitu kali ya kan. Jadi ya peran orang tua lah ya, peran orang tua itu memang penting banget. Jadi kalau misalnya kita tuh jangan sepenuhnya percaya lah sama anak, ya kan, bukan kita nggak berarti kita nggak percaya, kita menghilangkan kepercayaan sama mereka. Kayak masalah waktu malam gitu kan, kita masuk ke kamar anak terus kita tanya lagi ngapain nak, dia bilangnya lagi daring. Nah, ada PR, ada PR ya, memang nggak salah, mungkin ya logika gitu kan, memang oh ya anakku lagi mengerjakan PR. Ada baiknya dicek gitu loh mama, dicek kan, oh iya coba didampingi anaknya PR apa gitu kan, sambil ngobrol gitu. Dicek layar handphonenya apa gitu kan, dicek kalau bisa didampingi sampai anak itu tidur gitu. Jadi memang udah kalau bisa juga udah selesai belajar simpan aja handphonenya, nggak usah dibebasin lah dia, karena terkadang si anak ini nggak ada niat gitu kan untuk mengakses konten-konten pornografi seperti itu, cuma muncul sendiri gitu. Kadang mau muncul sendiri dari ya informasi dari yang di handphonenya gitu. Misalnya dia TikTok gitu kan, tiba-tiba muncul informasi ngasih tahu tentang apa namanya konten yang gitu yang berbau pornografi. Iya, yang seharusnya nggak mereka lihat jadinya mereka lihat. Nah, awalnya tadi nggak niat gitu kan. Tuh. Oke, nah jadi kan kayak setiap hal tuh pasti punya dampak negatif dan dampak positif ya. Tapi pornografi kayak lebih banyak dampak negatifnya sih. Nggak tahu sih positifnya apa. Positifnya nggak tahu, mungkin entahlah ya. Cuman kalau untuk pelajar kayaknya memang dampak negatif gitu kan. Nah kira-kira dampak negatif yang bener-bener bisa menjadi ancaman nih untuk anak-anak, untuk pelajar supaya mereka takut, kayak dampak negatif yang harus digarisbawahi agar para pelajar tuh kayak nggak jadilah nengok pornografi, takut nanti takutnya gini-gini ya. Itu apa sih? Jadi gini nih, mana nih untuk semua juga ya. Jadi kan sebenarnya pornografi itu tadi udah kita ketahui ya. Jadi pornografi itu bersifat adiksi, artinya menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, menurut Skinner nih ya, jadi itu kecanduan pornografi itu ada level-levelnya. Ada level 1, 2 sampai 7 ya. Jadi maksudnya level-levelnya itu gimana? Jadi misalnya kayak level 1 yang paling ringan nih ya, dia mungkin hanya mengakses konten pornografi itu kayak 2 kali setahun gitu. Nah, naik lagi levelnya, ada yang sekali sebulan, ada yang sekali seminggu, ada yang bahkan yang parah yang tiap hari, atau bahkan mau berapa jam sekali gitu ya kan. Nah, itu udah parah tuh kayak gitu kan. Jadi dampak negatifnya apa? Kalau misalnya dia menengah lah ya, yang belum parah banget, itu dia pertama dampak negatifnya itu dia kalau diajak ngobrol gini, diajak ngobrol gini dia tuh kayak gugup gitu. Ada kayak pengaruh ke kepercayaan diri ya? Kayak nggak percaya diri, kayak gugup aja, kayak ketakutan gitu ya kan. Itulah. Terus dampak negatif yang kedua ya kan, dia tuh nggak ada gairah untuk beraktivitas. Oh, jadi dia kayak cuma tertarik dengan dunia pornografi aja? Jadi kayak ketertarikannya itu memang kayak sepenuhnya ke pornografi gitu kan. Jadi aktivitasnya tuh apalah gitu kan. Jadi akibat dia tadi kayak nggak ada ketertarikan untuk melakukan aktivitas, akhirnya prestasi pun menurun, ya kan? Malas. Jadi buat anak-anak yang mau dapat ranking, udahlah, tolong jangan lihat pornografi karena bisa turun rankingnya. Itulah, malas, enggan bergaul, enggan belajar, dan sulit berkonsentrasi. Jadi dia tuh susah fokus ya kan. Terus dia itu kayak melupakan kebiasaan baiknya gitu. Jadi kebiasaan baik itu ditinggalkan, apalah itu. Jadi kayak nggak penting gitu bagi dia. Terus bisa ini yang agak rawan ya. Bukan rawan, apa sih, bisa agak mengancam. Mengancam, oke. Agak mengancam tuh ya, efeknya bisa merusak kesehatan otak. Iya, pernah tuh dengar katanya kalau kita sering nonton porno atau mungkin mengakses yang namanya pornografi itu bisa menyebabkan gangguan di kepala lah, pokoknya bisa merusak kesehatan juga. Nah, memang bagaimana maksud yang dibilang bisa pornografi dapat merusak kesehatan? Kalau tadi kan kayak yang dia kecanduan, mungkin itu iya sehat juga, kesehatan juga, cuman kan lebih tentang kehidupan sosial kan. Tapi kayak bukti real memang dia itu bisa merusak kesehatan, itu gimana sih maksudnya? Jadi pornografi ini memang dia kayak
nggak terlihat, nggak dirasain kayak misalnya narkoba kan memang dikonsumsi ya ibaratnya kan. Jadi tapi bisa merusak saraf yang ada di otak kita. Jadi saraf apa yang dirusak itu ada namanya prefrontal cortex atau disingkat PFC. PFC ya, bukan KFC. PFC ya. Oh, PFC. Ya, Pepsi dong. jadi PFC ini ya itu adalah bagian otak yang hanya dimiliki oleh manusia. Nah, jadi hewan nggak punya. Itulah makanya kita ini manusia kan punya etika, punya moral, tahu bertata krama, beda sama hewan. Berarti kalau hewan nggak ada istilah kecanduan pornografi lah ya. udah memang dia nggak punya PFC. Oh iya, dia juga nggak punya PFC. Ya. Nggak punya itu. Jadi bagian itulah yang dirusak sama si pornografi tadi. Jadi kalau misalnya udah rusak bagian itu, berarti kan sama kayak hewan dong. Iya, iya betul. Iya kan? Itu yang perlu digarisbawahi. Kita kan manusia nih. Beda kita sama hewan, kita punya PFC itu tadi PFC ya. itu. Nah, kalau kita kebanyakan nonton pornografi atau ngakses dunia pornografi, rusaklah dia. Rusak PFC-nya, berarti kita udah nggak punya lagi sama dong. Makanya itu dia. Jadi orang yang udah kecanduan sama pornografi ya, jadi kayak udah nggak ada tata kramanya lagi, moralnya. Udah seperti bukan manusia gitu. Ya itulah kayak gitu kan. Jadi terus efeknya tuh sama kayak orang yang kecelakaan terus yang dia kecelakaan itu kena ke otaknya gitu, otaknya yang terbentur kayak gitulah. Itulah dia ibaratnya kalau orang yang kecanduan pornografi tadi gitu. Jadi kalau misalnya udah kecanduan pornografi nih, kalau udah tingkat yang paling parah, ya kan? Nah, apa akibatnya? Nah, orang yang sudah benar-benar kecanduan sama pornografi tadi itu, dia menganggap wanita dan anak-anak ya, wanita dan anak-anak itu hanya sebagai objek seks. Memandang wanita dan anak tuh ya. Yang kedua itu efeknya kalau kita udah benar-benar kecanduan sama pornografi itu bisa menyebabkan perilaku seks bebas dan seks yang beresiko. Terus yang ketiga ya, dia itu mudah berbohong ya kan, mudah berbohong, terus depresi, kecemasan berlebih, terus pendidikan terganggu dan terjadinya penyimpangan seksual. Itulah dia dampak-dampak negatif jika kita kecanduan pornografi. Nah, ada nggak nih kira-kira tipsnya agar kayak mungkin tips baik untuk yang belum pernah mengakses supaya terhindar ya kan, kita nggak tertarik tuh sama dunia pornografi, dan tips buat orang yang udah kena candu sama dunia pornografi. Jadi kayak tips kalau bagi mereka buat penonton ini yang belum pernah mengakses dunia pornografi, apa tips untuk terhindar, karena kan kayak takut juga bakal tergoda gitu. Nah, sama kalau udah candu nanti tuh bisa nggak kita terhindar juga kalau udah candu, solusinya gitu. Jadi untuk kamu ya kan yang belum, alhamdulillah ya, yang belum terkecanduan atau belum memang terkena sama dampak dari pornografi itu ya kan, tipsnya supaya kamu nggak mau ikutan ya kan, yang pertama kamu harus menerapkan disiplin ya kan, disiplin peraturan dalam menggunakan gadget ya kan. Jadi di dalam keluarga tuh perlu adanya disiplin penggunaan gadget gitu. Terus tips yang kedua ya kan, tips yang kedua nih ya, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Artinya kamu harus punya pondasi agama yang kuat ya kan, karena jelas-jelas nih kalau kita melihat itu ya, melihat pornografi ya kan, itu termasuk perilaku zina. Oh iya, ya kan? Zina mata Zina juga mata ya. ya. Jadi pasti haram kan, nggak ada tawar-menawar, haram. Nah, terus tips yang ketiga ya kan, tips yang ketiga carilah kegiatan-kegiatan positif sesuai minatmu. Nah, jadi minatmu apa nih? Kamu cari kegiatan positif. Kayak di sekolah ya kan, di sekolah kan banyak nih ekskul ya kan, mulai dari pramuka, terus drum band ya kan, drum band, terus ya kayak buat film gitu kan, banyak tuh kan, buat video apalah, pokoknya sesuai buat kesibukan lah gitu. Cari kesibukan yang positif ya kan. Jadi kalau misalnya kamu udah ada kesibukan kan, ya udah nggak cari-cari kegiatan negatif lain kan. Jadi kayak udah capek juga kan Kak. Terus yang keempat ya kan, yang keempat nih, kita sejak dini harus sudah mendapatkan edukasi tentang seks. Edukasi tentang seks itu gimana maksudnya? Maksudnya gini nih, jadi kan kita tuh sejak dini itu kita udah harus tahu ya kan, harus dijelaskan bahwa
dalam tubuh kita ini ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh. Terus kayak bagian-bagian tubuh mana yang harus memang ditutup gitu yang kan. tidak boleh terlihat oleh orang lain ya kan? Gitu. Jadi ketika kita sudah sejak dini ditanamkan itu ya kan, udah ditanamkan itu, ketika kita melihat di mana lah ya, misalnya di gadget atau di televisi, ada orang yang menampakkan bagian tubuhnya yang seharusnya nggak boleh terlihat, kita kan udah tahu, oh ini salah nih, ini orang ini salah nih, gitu kan. Karena kita udah tertanam bahwa itu memang salah, gitu. Jadi harus kita dari awal tuh udah tahu yang mana yang salah itu dengan cara kita tahu dulu nih edukasi tentang seksnya tadi gitu kan. Makanya Ya, jadi itu pentingnya kita mungkin untuk anak-anak udah diedukasi tentang seks ya. Edukasi seks sejak dini, ya itu tuh penting banget. Jadi selain itu juga kan biar kita anak-anak kita ya, kita maupun anak-anak kita itu memang terjaga gitu, dia tahu menjaga dirinya. Oh ini bagian tubuhku nih harus kujaga nih, ini nggak boleh disentuh gitu, ini nggak boleh terlihat nih kayak gitu. Terus tips yang selanjutnya nih, tanamkanlah di otak kita bahwa memang pornografi itu berbahaya. Iya. Jadi udah doktrin diri sendiri juga kan? Di doktrinnya ya. Tuh aja. Tapi terus tadi pertanyaannya gimana kalau udah candu? Udah kecanduan tapi pengen nggak kecanduan lagi gitu, pengen sembuh ya kan, sembuh dari kecanduan itu gimana ya kan. Sebenarnya hampir sama sih kalau sama tips yang tadi untuk kita menghindari pornografi itu ya. Jadi tips-tipsnya yaitu yang pertama, kamu bisa konseling. Nah, kalau di sekolah kamu nggak apa-apa, konsultasi aja sama guru BK yang ada di sekolahmu ya kan, cerita, sharing. Bagus tuh, jadi kamu memang tahulah solusi-solusi apa yang diberikan sama guru BK kamu. Nah, tips yang kedua ya kan, carilah kegiatan-kegiatan yang positif ya kan, kayak yang tadi ya kan. Jadi kalau kita memang pengen sembuh dari kecanduan itu, carilah kegiatan-kegiatan positif itu kayak di sekolah aja ya kan, ikutin aja ekskul yang ada di sekolah. Nah, jadi ketika kamu udah ikut tuh ekskul, kamu kan sampai rumah udah capek kan, udah capek, tambah lagi ada PR kan, ya udah. Kamu ngerjakan kewajibanmu aja, kamu udah capek, nggak ada waktu lagi gitu. Jadi udah capek, aku mau istirahat, jadi nggak ada lagi tenaga ya kan, kesempatan untuk mengakses pornografi yang udah biasa kamu lihat itu. Tips yang ketiga yaitu mengubah gaya hidupmu ya kan. Jadi ubahlah gaya hidupmu ke gaya hidup yang lebih sehat ya kan. Jadi kurangilah rebahan-rebahan cantik gitu. Iya, kurangin pokoknya lebih kayak produktif aja sih ya kan. Terus yang terakhir nih ya kan, kalau memang kamu udah kecanduan dan pengen sembuh dan memang kamu harus tinggalin itu. Iya, memang harus sembuh gitu. Kamu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta mohon sama Allah supaya kayak, ya Allah tolong sembuhin gitu. Nah, itulah dia. Tips. Mudah-mudahan untuk kamu yang belum mengakses pornografi itu, mudah-mudahan memang terhindar ya kan. Terus yang udah kecanduan, mudah-mudahan kamu bisa meninggalkan itu, mudah-mudahan bisa sembuh, bisa jadi diri yang lebih baik, cita-citamu tercapai. Jadi sayangilah dirimu. Penting banget deh, kita tuh yang paling penting itu benar, sayangi diri sendiri gitu. Atau ada nih mungkin ya, mana pernah baca atau nonton gitu, salah satu nih caranya mungkin yang bisa mana bagikan adalah kalau memang kita kayak entah itu yang udah candu ataupun yang belum, kayak pasang wallpaper di gadget, entah itu di laptop, di layar desktopnya, terus atau di layar handphonenya pasang wallpaper gambar orang tua mungkin. Jadi kita kayak mau buat, kan kita itu pornografi itu salah, kayak bener banget. Kasihan orang tua aku yang udah membiayai aku, mas aku dari kayak kecil gini. Ya kan, kayak merasa bersalah. Atau buat kayak kayak tulisan Allah atau misalkan kayak ayat Al-Qur'an. Jadi seolah-olah kita mau ngelakuin tuh kayak dilihat sama orang tua gitu kan, kayak mau dilihat, Allah tahu gitu, Allah maha melihat loh gitu kan. Kadang kita tahu nih Allah maha melihat, cuman kadang kayak lupa aja gitu kan. Jadi kalau ada pengingatnya ya kan, kayak reminder gitu ya kan. Iya, pas nengok kayak astagfirullah, nggak boleh, dosa gitu. Mungkin sih jadi wallpaper itu kayak pengingat. Karena kan kita sering banget tuh, pasti kalau mau buka handphone yang lihat wallpapernya dulu kan gitu. Itu sih yang mungkin juga bisa diterapkan ya untuk menghindari yang namanya pornografi tadi ya kan. Iya, itu dia. Jadi Ibu doakan ya untuk kalian yang memang udah kecanduan, semoga bisa sembuh. It's never too late ya, nggak ada kata terlambat. Ya,
Oke, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Intinya tadi bener, kita sayangilah diri kita sendiri gitu. Sayangi dirimu, kamu punya cita-cita, kamu punya mimpi, dan punya orang tua yang harus kamu bahagiain suatu saat nanti. Jadi jangan hanya karena pornografi semuanya kamu rusak, kan sayang. Bener banget, sayang banget sih. Jadi dengerin tuh buat yang nonton, yang di rumah atau yang dimanapun berada, ingat sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangin ya hidupmu gitu. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Makasih buat Bu Isnia Dia Siregar sebagai guru IPA. Nah, see you next time. Nanti buat kalian yang pengen pengen nih dapat informasi lagi dari kami nih, silakan komen di bawah. Kira-kira kalian mau dapat pembahasan apa lagi ya yang menarik gitu. Iya. Jangan lupa juga like video ini dan pastikan udah subscribe. Share juga videonya biar kita makin semangat untuk buat konten-konten bermanfaat dan yang menghibur. Sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.